Oke, kita mulai ya. Saya kasih contoh tentang pembacaan Zen dan bagaimana kita menanggapi eh, atau kita melatih spiritual kita, formasi rohani kita dengan latihan-latihan. Ya, saya kasih tahu kemarin ada latihan seperti doa dalam pertobatan dan air mata. Misalnya Jesus Prayer ini, Lord Jesus Christ, sama Bapak di sini. Ya, terus kita askesis karena tanpa latihan kita nggak bisa mencapai kekudusan. Ya, lalu dalam perjalanan kita mesti berjaga-jaga, neksis dan berdoa, serta mengandalkan anugerah Tuhan yang sinergi. Nah, anugerah ini akan mendorong kita untuk mencari Kristus ya. Lalu kita baca kitab suci, kita rindu ya, kita punya hati untuk mengerti, mengenal, memahami, menaati bahkan apa yang dikatakan di dalam kitab suci tentang Allah, tentang Kristus ya, baik dari para rasul, dari para bapak gereja, ya, dan tentu hari Minggu kita juga tidak lupa untuk ibadah dan sakramen. Nah, habis itu latihan. Setelah pulang dari gereja ngapain? Latihan menyucikan daging, menyalipkan daging dan berbuat kasih. Oke, sampai nanti kita mencapai namanya apatia, ketersapian dari hawa nafsu. Ya, nah, dan pada akhirnya kesempurnaan itu datang, kita masuk ke dalam deifikasi atau dengan terang dengan Allah. Ya, nah, berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Itu yang namanya theosis. Nah, apa itu? Ini kan kalian sudah baca nih. Sekarang kita mau lihat contoh-contoh latihannya ya. Ada doa seperti ini mesti dibaca. Nah, kata-katanya itu kata-kata yang sangat syarat dengan makna dalam. Tentunya tentang pertobatan, ya, tentang sinergi, tentang belas kasihan, semua ada di sini. Oke, tentang air mata. Nah, ini doa-doa seperti ini kalian mesti baca, ya. Tipsnya dari saya kemarin itu, ya, kalian baca pagi, siang, sebelum tidur, ini setiap hari. Hari Seninnya kanon pertobatan kepada Kristus, ya. Selasanya kanon permohonan kepada Sang Theotokos. Rabunya kanon kepada malaikat penjaga. Kamisnya akatis kepada Kristus, ya kan? Lalu Jumatnya akatis kepada Sang Theotokos. Sabtu persiapan untuk ibadah. Hari Minggunya doa-doa setelah ibadah atau setelah komunion. Ya, Pak, ini misalnya bacanya kok kayak kesannya kita ke eh, kayak baca buku atau apa ya. Nah, memang ini bukan hanya sekedar baca, tapi detak sonorism itu apa? Harus bisa sampai iya, bahkan menganalisisnya bahkan seperti kita merenungkan, ya, dan bahkan menilai, mengevaluasi. Oke, itu dikerjakan. Nah, nanti mulai masuk semester depan kita akan lebih ini latihan ya. Ini latihan dulu nih sebagai contoh. Misalnya hari ini kita memperingati darah ini artinya perawan ya. Perawan martir yang bernama Rusia dari Sirakus. Oke, tahun 304 jadi abad keempat. Nah, baca aja, kami baca ya, pada masa Ania Kaisar Diocletian, seorang gadis Kristen yang bernama Lucia pergi bersama ibunya berziarah ke makam martir kudus Agatha untuk berdoa bagi kesembuhan ibunya. Martir kudus Agatha tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Lucia, saudariku, mengapa engkau meminta padaku apa yang imanmu sendiri sanggup mendapatkannya? Ibumu telah disembuhkan. Engkau akan segera menjadi kemuliaan Sirakusa sebagaimana aku dari Catania. Nah, ini kata-kata dari martir Agatha. Ya. Ini dalam mimpi, mati Agatha ini sudah mati martir, lalu dia datang ke dalam mimpinya, hidupnya. Nah, ibunya benar sembuh hari itu juga. Lucia memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia memutuskan pertunangan kepada seorang bangsa muda
dan memberikan maharnya yang berjumlah besar dalam bentuk tanah dan permata berharga bagi orang-orang miskin. Nah, pemuda itu dengan marah mengadukannya sebagai seorang Kristen kepada gubernur Siracusa. Nah, Lucia tidak mau menikah dengan pemuda yang kaya itu. Akhirnya dia diadukan di dalam pengadilan, ya kan? Nah, di pengadilan Lucia dengan teguh mengakui imannya kepada Kristus Tuhan dan menolak mempersembahkan korban kepada dewa-dewa berhala. Gubernur memerintahkan agar ia ditaruh di tempat persundalan, namun orang-orang seluruhannya tidak sanggup memindahkannya dari tempatnya berdiri, sekalipun mereka telah mengikatnya dengan tali dan berupaya menyeretnya dengan ditarik oleh lembu-lembu jantan. Saint Lucia ini disiksa dengan kejam. Gubernur bertanya, sihir apa yang digunakannya, dan Saint Lucia menjawab, aku tidak memakai sihir. Kuasa Allah yang besertaku. Bawalah selaksa orang-orangmu jika engkau mau, mereka tidak akan sanggup memindahkanku kecuali Allah menghendakinya. Orang-orang itu lalu menyalakan api di sekelilingnya, namun api itu tidak menyakitinya. Akhirnya mereka memenggal kepala Saint Lucia di tempatnya berdiri. Dengan perkataan terakhirnya, ia menubuatkan kematian Kaisar Maximian dan Diocletian, serta damai sejahtera bagi gereja. Nah, gereja memperingati Saint Lucia dari Sirakus setiap tanggal 13 Desember yang hari ini, ya. Nah, kalau kamu baca seperti ini, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu atau apa yang kamu dapat? Pengetahuannya apa? Ini level 1 ini. Ya, mengingat. Oh, ada namanya Saint Lucia, dia dibunuh, misalnya. Dia mati-mati. Terus apa lagi? Kenapa dia dibunuh? Nah, iya, dan dia dilaporkan kepada gubernur bahwa dia seorang Kristen. Nah, berarti pada zaman itu orang-orang Kristen itu hidup di dalam tekanan. Kalau kamu mengaku Kristen dan tidak mau menyembah dewa berhala, maka kamu bisa dibunuh. Sebelum dibunuh, kamu akan disiksa supaya kamu menyembah Kristus. Ya. Jadi kekristenan di 3 abad awal, ya, abad pertama, kedua, ketiga, kira-kira sampai tahun 300-an, 315 sebelum Konstantinus bertobat. Nah, orang-orang Kristen banyak yang dibunuh. Dan memang banyak yang menyangkal, ya. Tetapi banyak juga yang akhirnya kita peringati jadi sebagai orang suci atau orang kudus. Misalnya Saint Lucia ini yang ditetapkan oleh gereja sebagai seorang santa, orang suci, orang kudus. Kenapa? Karena dia punya kesaksian hidup yang luar biasa. Dia seorang gadis muda, ya, dia berziarah ke makam Agatha. Di situ dia nampak dalam mimpi, ibunya disembuhkan. Akhirnya dari situ dia hidup sepenuhnya, ya kan, mengabdikan diri secara total kepada Allah. Oke. Nah, setelah itu dia tidak jadi menikah dengan seorang sama-sama muda, ya kan? Nah, apalagi info apa yang kalian dapat? Nah, dia ditangkap, tapi dia tetap teguh mengakui imannya kepada Kristus, menolak mempersembahkan korban. Nah, kalau kamu baca hasilnya, yang khususnya yang ada tulisan martir ini, ya semuanya begitu. Mereka ditangkap, disiksa, tetapi mereka tidak mau mempersembahkan korban, tidak mau meninggalkan imannya. Nah, itu yang terjadi. Ada yang disiksa dengan cara seperti Saint Lucia ini apa? Nah, disiksanya seperti apa? Ya, diseret oleh lembu-lembu jantan. Ya kan? Dipukul dan diseret. Gitu. Terus habis itu apa? Dia nggak apa-apa, nggak mati, nggak terluka gitu. Ya, lalu malah gubernurnya tanya,
kamu pakai sihir apa? Ya, Lucia menjawab, kuasa Allah yang bisa pasti. Ya, lalu dia mau dibakar, tapi api itu nggak bisa menyakiti dirinya. Biasa kan? Nah, akhirnya dia mati di penggal. Nah, ini kan yang namanya kita sebut sebagai data atau diingat. Tapi dari situ kan kalian baca harus paham, ya. Paham itu berarti harus bisa menginterpretasikan atau mengartikan sendiri. Nah, itulah yang sering kita sebut sebagai apa yang kamu pelajari. Misalnya apa? Dari cerita ini apa yang kamu pelajari? Kalau saya misalnya, kok bisa ya seorang gadis muda seperti Lucia ini rela mati martir kepada untuk Kristus, ya kan? Kok bisa? Nah, ini berarti kan imannya itu sudah begitu kokoh, ya. Padahal masih muda dan dia punya masa depan yang cerah, ya kan? Kalau Rispa ya mungkin gimana kalau seandainya kamu, kamu mau nggak seperti Lucia? Nah, kamu padahal punya calon suami yang kaya raya, tapi eh, kamu disuruh untuk menyangkal Kristus. Oh, ya kan? Nah, ini bisa saja terjadi sama kita ya. Kita bisa tergoda dengan uang, dengan materi, kekayaan, dengan benda-benda, ya barang-barang apa saja, tapi kita memilih itu daripada itu. Nah, itu kamu perlu refleksikan, sehingga kamu bisa tulis di sini. Kamu tulis aja di sini, apa yang kamu refleksikan, apa yang kamu pahami. Ya, nah, kamu ketik aja di sini. Saya belajar dari iman seorang yang Tuhan. Nah, ya kan? Dia masih muda, tetapi punya iman yang begitu matang. Iman yang begitu dewasa. Sampai dia rela mati demi Kristus. Nah, itu yang kamu tulis. Gitu. Paham? Nah, jadi belajar untuk masuk ke level taksonomi yang kedua. Ya. Nah, dan nanti kamu terapkan. Oke? Nah, misalnya nih, Wisma, apa yang kamu pelajari? Atau apa yang kamu pahami? Ya. Misalnya apa? Nanti mikir ya. Oke, ini yang lain ada namanya Eustratius, Auxentius, Eugene, Martarius, dan Oreste di Sebaste. Ini juga orang-orang yang mati martir. Oke, nah kita baca ceritanya seperti apa. Kelima martir kudus ini percaya seperti 5 bintang yang percaya di hari-hari kelam pemerintahan Kaisar Diocletian dan Maximianus. Dan ini juga abad keempat ya, yang menganiaya Kristus. Saint Eustratius adalah seorang komandan Romawi di kota Satalinus. Saint Eugene adalah rekan dari Eustratius dalam pasukannya. Orestes juga seorang prajurit terhormat. Auxentius adalah seorang presbiter atau imamnya. Dan Saint Mazarius adalah warga negara biasa yang datang seperti Eustratius dari kota Arabia.
Nah, wakil kekaisaran Lysias dan Agricolaus menyiksa Ausentius terlebih dahulu sejak ia menjadi imam atau presbiter. Melihat penderitaan orang Kristen yang tidak bersalah, Eustratius muncul di depan Lysias dan menyatakan bahwa ia juga seorang Kristen. Ketika Eustratius disiksa, Eugen muncul di hadapan hakim dan dengan berani mengatakan, Lysias, aku juga seorang Kristen. Nah, ingat pada zaman itu kalau mengaku Kristen ya taruhan dengan nyawamu. Ketika Eustratius digiring melalui kota Arabrat bersama para martir lainnya, Mardarius melihat mereka dari atap rumahnya. Dia berpamitan dengan istri dan dua orang anaknya yang masih kecil dan bergegas mengejar para martir itu dan berseru kepada para menyiksa, saya juga seorang Kristen seperti tuanku Eustratius. Nah, ini cerita tentang si Eugen, seorang prajurit juga, dan Mardarius, ya. Kemudian Orestes sedang berada di hadapan Lysias, salib yang dia kenakan jatuh dari dadanya, dan Lysias menyadari bahwa ia juga seorang Kristen. Setelah itu Orestes secara terbuka mengakui imannya kepada Lysias, dan Orestes adalah seorang prajurit muda dan tampan serta lebih tinggi dari semua prajurit ini. Dan Ausius dipenggal, dan Eugen dan Mardarius meninggal saat disiksa, dan Orestes meninggal di atas jeruji besi panas, dan Saint Eulostrius meninggal dalam tungku api yang membara. Dan Blaise mengadakan perjamuan khusus untuk Eustratius di penjara sebelum kematiannya. Relik mereka kemudian dibawa ke Konstantinopel dan dimakamkan di gereja yang didedikasikan untuk mereka berlima. Mereka hidup di gereja itu, dan Saint Orestes muncul di hadapan Saint Dimitri de Rostov. Ini seorang bapak gereja dengan doa indah dari Saint Eustachius masih ada dibacakan pada ibadat tengah malam pada hari Sabtu. Aku sangat mengagungkan engkau ya Tuhan. Gereja memperingati kelima Maret. Ini pada tanggal atau setiap tanggal 13 Desember. Nah, di sini ada refleksinya ya. Coba kita baca. Memberikan dari apa yang dibutuhkan adalah pemberian sejati. Tidak berbuat dosa ketika seseorang memberi kesempatan untuk berbuat dosa memiliki nilai di hadapan Allah. Ketika Saint Lucia melihat ibunya yang sakit secara ajaib sembuh, Lucia menyarankan kepada ibunya agar ia menggunakan harta miliknya sebagai sedekah bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi ibunya menjawab bahwa ia tidak ingin berpisah dengan harta miliknya sampai kematiannya. Tapi ia setuju bahwa setelah kematiannya, harta miliknya dapat digunakan untuk kebaikan seperti yang diinginkan Lucia. Pertama, tutup mataku dengan tanah, kata ibunya. Dan kemudian lakukan apa yang kamu inginkan dengan harta milikku. Dan Lucia berkata, tidaklah menyenangkan bagi Allah jika seseorang memberi kepadanya daripada dari apa yang tidak dapat ia bawa ke kuburan atau yang tidak ia butuhkan. Jadi si ibunya itu masih pelit, nggak mau bagikan hartanya. Kecuali saya mati, kamu baru boleh bagikan. Tapi Lucia berkata, ini tidak menyenangkan Allah. Ya, karena kita memberi kepada Allah dari apa yang sudah kita tidak bisa bawa, karena kita sudah mati. Tapi jika engkau ingin melakukan perbuatan yang menyenangkan Allah, berikan kepadanya apa yang engkau sendiri butuhkan. Nah itu. Jika tidak, setelah kematian, ketika engkau tidak membutuhkan apa-apa, engkau akan menawarkan kepadanya apa yang tidak dapat engkau bawa. Tapi ketika engkau masih hidup dan sehat, berikan kepada Kristus apa yang engkau miliki dan semua yang engkau inginkan bagiku berikan kepadanya juga. Nah, di sini kita diajarkan apa? Memberi bukan karena kita lagi nggak butuh. Justru kita harus memberi di saat kita tidak butuh. Nah, ini mengajarkan namanya pengorbanan. Pemberian itu bukan sekedar memberi, tapi ada rasa pengorbanan kita. Ibu yang baik dari putri yang bijaksana setuju akan perkataan anaknya. Ketika penyiksa Paskasius berusaha memaksa Lucia ya atau perawat suci ini untuk melakukan perbuatan dosa, Lucia bahkan dalam pikirannya tidak menyetujui hal ini. Ketika penyiksa mengancam bahwa anak buahnya akan menajiskan dia dengan paksa, penyiksa itu berkata sambil tertawa, ketika kamu menjadi najis, Roh Kudus akan pergi darimu. Nah, Saint Lucia dengan penuh kasih karunia menjawab, tubuh tidak mungkin tercermal tanpa persetujuan dari pikiran. Ya. Demikian Saint Lucia menuju kematiannya setelah membagikan semua barang milik sebelumnya dan menjaga tubuhnya muda dan murni dari kenajisan. Maka dia diberi gelar martir perawat. Karena memang sampai mati dia tidak tercemar, ya masih perawat. Oke. Nah ini ada ikon dari Saint Lucia.
Ya, kamu lihat, misalnya kalau gambar-gambar ikon itu, perempuan ini selalu pakai kerudung. Ya, ini ada lingkaran halo, ini menunjukkan dia adalah orang yang sudah menang atas dosa dan sudah disucikan di kudusnya. Sehingga dia bergelar santa atau santo. Kemudian ada salib yang dia pegang ini menandakan dia mati martir. Ya, nah dia mati martir. Lalu ini ada tangannya yang besar-besar gini ya, kamu lihat. Ya, ini kan tangannya tuh. Nah, ini ciri khas ikon ya. Bahwa memang ini bernuansa misteri, tidak. Memang ukurannya besar-besar, nggak proporsional ke tangan kita. Ya, ini menunjukkan ini adalah tubuh yang sudah diberikan dalam kekekalan. Atau ini menunjukkan misteri dari ikon ini. Jadi, bukan lukisan sebetulnya. Kalau lukisan kan persis ya kan, seperti atau seperti gambar. Ini lukisan ikon yang menuansa misteri, menunjukkan bahwa apa yang terjadi kepada kita adalah satu hal yang misteri ke depannya. Oke, nah ini beberapa, ini ada namanya ya, ini skin Hagia namanya atau Hagios. Ini Hagia karena perempuan, artinya orang kudus. Ini Lucia, Lucia. Ya, ini juga sama ya, ada tangan halo. Ini berarti pakaian imam atau presbiter, jubah ya. Ini ada prajurit ini. Kemudian ini Saint Lucy juga ini. Saint Virgin Lucy de Martyr. Nah, ini kan saya pegang salib kan, ada kerudung, lihat lehernya ini kan juga menuansa misteri ya, tangannya panjang-panjang gitu. Saint Lucy. Oke, nah, sekarang apa yang kalian pahami misalnya dari cerita ini, Efratis tadi. Sama ceritanya sebenarnya basicnya mereka mati-mati lagi kan. Mati-mati artinya mereka mati untuk atau demi iman mereka kepada Kristus. Nah, kamu bisa baca lagi kalau belum mengerti, mungkin nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali kamu bisa baca. Ya. Nah, biasanya selalu ada refleksi, lalu ada kitab suci ya. Dan saya ambil dari Lukas ya, atau hari ini cerita menarik nih dari Arsenius ya, kita baca. Saint Arsenius dari Patros. Nah, ini hari ini juga kita peringati. Santo Arsenius tinggal di Konstantinopel pada abad ke-18 sampai 19 ya. Dan dia adalah putra dari orang tua yang kaya, masyhur, saleh. Dan dia jadi jenderal ya. Satu ketika saat dalam perjalanan melalui laut dengan prajuritnya, terjadi badai dan semua kapalnya tenggelam. Tapi Arsenius ini adalah satu-satunya yang selamat. Lalu dia putuskan jadi seorang biarawan, dia mematikan dagingnya dengan puasa, berjaga-jaga, dan kesulitan yang keras. Lalu dia datang ke satu tempat di Gunung Latros di Asia Kecil, ya, di mana dia membunuh ular berbisa dengan doanya dan membuat tanda salib. Dia kemudian dia menetap di dekat biara California di sisi utara gunung, ya, di Asia Kecil, di mana dia terpilih sebagai kepala biara atau ibu. Terganggu oleh banyak gangguan dan ada banyak orang yang ingin melihatnya, dia merindukan keheningan. Sehingga dia meninggalkan biara dan dia pergi tinggal di sebuah gua. Ngapain di sana? Dia bertapa berdoa. Ya, dia mengusir binatang buas dengan doa. Nah, Saint Arsenius mencapai kesempurnaan sedemikian rupa sehingga dia diberi makan oleh seorang malaikat. Dia juga diberikan rahmat melakukan mujizat. Nah, jadi orang-orang yang bertapa, yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh ya, akan berani mengasingkan diri di gua, di biara, gitu ya. Nah, kadang-kadang Allah memberikan mereka rahmat untuk melakukan mujizat. Mereka misalnya apa? Bisa mengaduk air pahit dengan tongkatnya dan mengubahnya menjadi air. Bisa menaklukkan binatang buas. Bahkan kadang-kadang ada yang bisa berjalan begitu cepat, seperti kilat. Ya, kalau kita baca cerita Saint Maria dari Mesir itu begitu.
bisa ya larinya itu seperti kayak singa seperti. Pernah baca nggak cerita Maria dan Yesus? Nah, oke. Jadi kalian di sini baca apa? Baca Donald Bebek. Oke. Nah, baca cerita-cerita seperti ini ya. Memang kadang-kadang kita pikir ini nggak masuk akal, ya. Tetapi mujizat itu adalah hal yang memang tidak masuk akal. Dan cara kita terima itu dengan bukan dengan pertanyaan, tapi dengan diam, dengan merenungkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, misalnya, kok bisa dia mengaduk air pahit lalu diubah jadi air manis? Nah, ini namanya satu karunia atau rahmat mujizat yang diberikan Tuhan. Nah, kamu ingin mendapatkannya ya, kalau kita ingin mendapatkannya, ya kita harus bertekun di dalam doa seperti Arsen itu. Dan itu diberikan oleh Allah. Ya, bukan orang sakit dan sebagainya juga. Nah, kita lihat lagi. Saudara-saudara biara memintanya untuk kembali kepada mereka, dia memang kembali, tapi tidak untuk tinggal bersama para biarawan lainnya. Ya, karena tadi dia mencari keheningan. Ya, dia tinggal sendirian di sebuah sel doa kecil dan selama 6 hari dalam seminggu dia tidak makan apapun, juga tidak berbicara dengan siapapun. Hanya pada hari Minggu dia setuju bertemu dengan saudara-saudara dan makan bersama mereka. Nah, dia menubuatkan hari kematiannya sendiri. Ya, dia memanggil semua biarawan di biara dan berusaha dan menasihati mereka untuk mengesampingkan semua urusan dan semua duniawi, lalu dia pergi menghadap Tuhan dengan damai. Nah, orang kudus itu terus membuat keajaiban bahkan setelah kematian. Ada nyanyian seperti ini buat dia ya. By a flood of tears you made a decision for the ya. Dengan apa ini? Air mata yang berlinang ya, berlinang deras gitu ya. Kamu membuat padang gurun itu menjadi subur. And your longing for God brought for fruits in abundance. Dan apa ya, longing itu artinya kerinduanmu kepada Allah menghasilkan buah yang berlimpah, buah-buah yang layak dan berlimpah. By the radiance of miracle, you illumine the full universe. Ya, dengan mujizat-mujizat yang bersinar, kamu menerangi seluruh universe. Ya, maksudnya seluruh orang-orang. Oh, our Holy Father Arsenius, pray to Christ and God to save us. Jadi kita baca Saint ini memang kita minta doanya. Kita berdoa kepada orang itu. Tapi kita minta doanya kepada Kristus. Ya, untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, kayak Arsenius ini masih hidup gak sih? Isma, masih hidup gak? Kamu fokus. Kalau kamu nggak fokus ya, kamu nggak dapat apa-apa hidup di sini. Arsenius itu masih hidup nggak sih? Hah? Mahal. Hah? Iya, tubuhnya mati. Tapi jiwanya di mana? Ada bersama dengan, iya, bersama dengan Kristus hidup. Haus kan? Menunggu kebangkitan. Jadi jiwanya masih hidup kan? Nah, bahkan reliknya ya, tubuhnya itu terus bisa bikin keajaiban. Dan ya, mendatangkan kesembuhan begitu. Nah, kenapa kalau kita baca mereka orang-orang yang sudah mencapai sebuah kemenangan? Ya kita mau meneladani hidup mereka dan meminta pertolongan doa mereka karena jiwa mereka bersama dengan Kristus di Firdaus untuk mendoakan kita. Ya kan kamu pernah minta orang lain berdoa untuk kamu kan? Pernah kan? Minta teman atau saudara, keluarga, ya kan? Oke, minta pacarmu ya. Nah, ya. Kalau Risma minta siapa? Bukan sama kucing kan? Minta doanya. Ya. Ini banyak kucing soalnya. Tentu kita minta bantuan doa sama orang lain kan, sama orang yang sudah percaya.
Apalagi misalnya seperti Arsenius ini adalah dia sudah mengalami kemenangan, ya kan? Jadi teladan. Tentu kita tidak salah meminta doa dia, karena dia masih hidup. Ya. Nah, kita peringati setiap hari orang-orang itu. Nah, dan lalu baca juga yang ini. Oke, kalau ini kita kasih komentar apa ini tentang Arsenius. Ayo. Pertama, kamu baca. Berarti kamu pahami, kamu dapat dulu data-datanya apa. Lalu kamu paham. Misalnya apa yang kamu dapat datanya di sini. Oh, ini ada namanya strain yang bernama Arsenius. Arsenius ini ngapain? Dia dulunya seorang tentara, kan, prajurit. Lalu dia mengalami kapal karam dan dia diselamatkan. Akhirnya ngapain dia? Dia bertobat jadi seorang biarawan. Nah, di situ dia sungguh-sungguh bertapa, berpuasa, ya, dan menjalani kesulitan yang sangat keras dan mencari keheningan, bukan mencari popularitas. Ya, wah, dia udah jadi biarawan terus jadi satu dia. Enggak, dia justru meninggalkan teman-temannya di biara, dia masuk dalam keheningan berbuah. Ya kan? Terus ngapain lagi? Dia mengusir binatang buas dengan doa. Bahkan dia bisa membunuh ular berbisa dengan membuat tanda salib dengan doa. Nah, dia bisa mengerjakan banyak mujizat, ya kan? Dia diberi makan oleh malaikat. Karena dia di situ terus berdoa, nggak kemana-mana, mencari kebenaran. Akhirnya Allah memberikan dia rahmat melakukan mujizat. Nah, ini dia kembali, tetapi dia tidak tinggal di biara di sebuah kecil di biara sampai dia meninggal. Nah, jadi dia tidak mati martir, ya. Maka di sini nggak ada kata martir dan di ikonnya nggak ada tanda salib. Ya. Nah, ini ada ikonnya Arsenius dari Latros. Nah, kalian kasih komentar, misalnya apa ini? Misalnya kalian bisa kutip gitu ya, kasih komen juga boleh. Kutip aja kalimat yang bagus mana. Atau tidak perlu langsung kalian bisa berikan pemahaman. Ya. Nah, misalnya ini juga boleh. Misalnya hari ini kita baca Markus 8 ayat 22 sampai 26. Coba buka Markus 8 ayat 22 sampai 26. Satu orang baca. Yang keras karena ini direkam. Markus 8 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Itu orang bawa pada Yesus seorang kita dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke tempat kampung. Lalu dia menjahit mata orang itu dan letakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah mau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu berjalan dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sudah ya. Nah, dari cerita ini kan Tuhan itu menyembuhkan orang buta di Bethsaida. Nah, ya. Tapi Tuhan tidak langsung menyembuhkan seluruhnya. Nah, Tuhan menyembuhkannya sebagian dulu, ya kan? Baru dia sepenuhnya. Nah, sehingga orang buta itu bisa melihat lagi dengan jelas. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik. Kenapa Tuhan melakukan itu? Ya, ya tentu kita nggak bisa menjawab secara pasti ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada satu pelajaran menarik. Nah, ini ya, ada satu pemikiran. Ini berarti sebuah pemahaman ya. Tadi yang Anda baca itu kan baru data.
Nah, dari data itu kita coba cari kenapa kok Tuhan menyembuhkannya tidak secara langsung, tapi sebagian. Nah, pelajaran buat kita adalah di sini. Jika kita anggap perlu untuk menyembuhkan mata jasmani secara bertahap, maka bertahap jauh lebih nanti diperlukan dalam penyembuhan mata rohani. Ngerti nggak kalimat ini? Ya, Tuhan menyembuhkan mata jasmani orang itu bertahap. Nah, dari cerita ini secara jadi kalau kita baca Alkitab itu nanti ya waktu kalian baca BPP ya, eksegesis itu ada cara-cara kita melakukan eksegesisnya. Yang saya sering sebut sebagai teori ya atau spiritual vision atau mata rohani. Jadi kita membaca teks kitab suci itu jangan hanya teksnya aja kita pahami, tapi spiritualnya atau kita punya mata rohani untuk melihat menempusi itu adalah ada pelajaran-pelajaran rohani. Nah, sama seperti Tuhan menyembuhkan orang buta, memang disembuhkan mata jasmani, tetapi secara teori atau visualnya, maksudnya secara spiritual vision, mata rohani kita harus melihat ini adalah penyembuhan terhadap roh kita. Ya, itu harus bertahap. Nah, makanya kita di sini belajar yang namanya penyembuhan secara bertahap. Ya, kalau kita baca buku ini nanti ada yang namanya ketekunan, nah, itu secara bertahap. Ya, ada yang namanya pertobatan, nah, itu secara bertahap. Ada step by step. Nah, ini dengan atau the spiritual step, ya, langkah-langkah rohani. Langkah-langkah rohani itu 200. Nah, ini langkah-langkah rohani itu ada 3 fase praktis. Ini yang kita lakukan, ya kan? Fase praktis itu ya kita belajar untuk mengatasi segala keterikatan kita pada hawa nafsu, belajar mempraktikkan kasih, ya. Nah, itu fase praktis, belajar berdoa dan sebagainya. Nah, nanti dari fase praktis itu kita akan masuk ke lebih dalam fase kontemplatif. Nah, ini tadi kayak yang dialami oleh Arsenius, ya kan? Arsenius sebelumnya ya dia jenderal, ya dia lalu dia bertobat jadi jenderal. Habis itu dia mematikan dagingnya, ini fase praktis. Ya kan? Dia berpuasa, dia berjaga-jaga, ini fase praktis. Tapi makin lama makin dalam dia nggak puas dengan itu. Ya, dia masuk lagi, dia merindukan kepeningan. Nah, ini fase kontemplatif namanya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian masih belajar doa, fase praktis itu fase awal yang kita perlu latihan. Kadang males, ya dipaksa, nggak apa-apa, paksa. Nanti lama-lama kita akan masuk ke fase yang kedua. Tapi kalau kita nggak pernah masuk ke fase kedua, berarti ya kita mandek. Kayak pohon itu nggak pernah tumbuh tinggi, ya gitu-gitu aja, dan nggak pernah berbuah akhirnya. Ya, misalnya kamu tanam pohon mangga, buah mangga nggak pernah besar-besar, bahkan nggak bisa berbuah. Nah, dalam hal kerohanian juga seperti itu. Ada pertumbuhannya ya, mulai dari latihan-latihan yang konstan, oke, sampai kalau kita baca di sini, sampai kita punya pikiran dan kehendak Kristus. Nah, dari situ fase kontemplatif ini kita mulai punya mata rohani. Fase praktis kita masih mengalahkan kedagingan, kemalasan, ya, ketidakdisiplinan itu fase praktis. Tapi kalau sudah sampai melewati itu, kita akan masuk ke kontemplatif, kita akan mulai mencari ketenangan, kedamaian, ya, atau hal-hal yang mistis tentang Allah. Nah, itu kontemplatif. Oke, kita punya uh, apa mata rohani yang sudah melihat Allah, mendengarkan Allah berbicara di dalam hati kita.
Ya, ini fase kita berjumpa menyatu dengan Kristus. Atau fase kontemplasi atau hesychasm. Nah, ada namanya latihan keheningan. Nah, ini adalah orang-orang yang bertapa. Seperti Arsenius tadi. Betapa keheningan bukan berarti dia bermalas-malasan ya. Duduk gitu saja, nggak kayaknya kelihatan kok nggak ada melakukan apa-apa. Itu jiwanya sibuk dengan Allah. Misalnya mendengarkan Allah, berbicara kepada Allah di dalam hati. Karena Yesus berkata begini, berbagailah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Jadi kita akan melihat Allah kalau kita adalah orang-orang yang memiliki kesucian hati. Jadi melihat Allah itu bukan dengan mata jasmani, dengan mata hati atau mata rohani. Nah, matanya harus suci, ya. Dan ini ditandakan kita mencapai yang namanya kontemplasi, kita punya sikap hidup keheningan. Nah, contohnya siapa? Contohnya kayak tadi Saint Arsenius itu adalah orang-orang yang sudah mencapai kontemplasi. Oke. Nah, lalu tahap yang ketiga kontemplasi ada lagi yang namanya gnosis. Nah, nanti gnosis itu adalah orang-orang yang sudah mencapai penyatuan tunggal. Ya, jadi simpelnya kalau kita bagi dua fase aja, yang pertama fase praktis, yang kedua fase kontemplatif. Nah, ada namanya fase ketiga, itu namanya gnosis. Gnosis itu memang sudah tingkat tinggi ya, seperti para petapa itu dia bisa melihat kemudian surga, dia bisa terang, tubuhnya itu terang, banyak melakukan mujizat-mujizat. Nah, itu sudah tingkat tinggi gitu. Ya. Bukan kayak sekarang ya, orang dapat karunia sedikit terus sombong dan bikin hal-hal yang tidak benar ya. Nah, itu bukan seperti itu maksud saya. Tapi ini memang kehidupan rohani yang benar-benar ada dan pernah dicapai. Ya. Jadi ini bukan cerita bohong. Beda kalau kamu lihat sekarang ya, orang tumpang tangan, terus dia tiba-tiba rubuh dan dia bisa berjalan begitu. Ini bukan kita nggak cerita itu tuh itu nggak tahu kebanyakan palsu. Nah, tetapi mencapai ini nggak mudah ya. Dan ada orang-orang yang seperti kamu baca nanti seperti Arsenius ini orang-orang yang mencapai fase rohanian yang sangat tinggi. Ya, nah di sini dikatakan dia mencapai kesempurnaan sedemikian rupa. Nah, sehingga dia diterimakan oleh seseorang. Bahkan ada yang bisa terbang, ada yang dia bisa melayang kemana begitu. Nah, itu semua mujizat untuk kasih bukan dari dia, tapi kasih karunia dari Allah. Oke? Tapi waktu kita mencapai itu, kita bukan mencari kehebatan itu, jangan salah. Ya, yang kita cari adalah kita makin menyucikan diri dan menjadi serupa dengan Kristus, itu yang kita cari. Oke, kita kembali di sini ya. Nah, jadi ada fase-fase yang kita harus lakukan secara bertahap. Nah, pada masa patriarkal, pengetahuan yang diwahyukan Allah tidaklah rumit. Pada masa di bawah hukum Taurat menjadi lebih rumit dan rinci. Pada masa gereja, masa sekarang bahkan lebih rinci dan ditinggikan. Tetapi apakah ini akhirnya? Jangan mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi di bumi, itu akan terungkap di dunia lain dan akan datang. Ada dua rasul yang meyakinkan kita akan hal ini, yaitu Yohanes dan Paulus. Sekarang kita melihat semuanya melalui kaca secara gelap, tapi kemudian kita akan melihat semuanya secara jelas. Tapi bahkan di sana akan ada tingkat pencerahan pikiran, karena lingkup pengetahuan tentang Allah tidak terbatas. Kewahyuan Allah di bumi sudah lengkap dan penuh, tidak ada gunanya bermimpi tentang sesuatu yang lebih tinggi. Kita memiliki semua yang kita butuhkan, mempelajarinya dan menjalaninya. Wahyu gereja tidak menjanjikan wahyu baru di masa depan, tapi hanya bahwa Injil akan dikenal di seluruh dunia dan bahwa universalitas tentang Injil adalah batas keberadaan tatanan saat ini. Nah, setelah itu apa
iman akan mulai melemah, kasih akan semakin kering, hidup akan menjadi sangat sulit, dan kebaikan Allah akan mengakhiri dunia ini. Nah, itu sebuah refleksi ya kepada kita bahwa kita sudah memiliki semuanya. Artinya kita memiliki kitab suci, kita memiliki gereja, kita memiliki Kristus, bahkan kita memiliki banyak saksi. Siapa banyak saksi? Yaitu orang-orang yang ini saksi ya. Jadi orang-orang yang kita baca ini bukti bahwa pekerjaan Roh Kudus berjalan di sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Maka ada orang-orang suci seperti ini. Dan itu bukti bahwa Allah itu tidak pernah tidur, Roh Kudus terus bekerja di dalam gereja, dan orang-orang percaya terus bertambah, dan bekerja juga. Ya, nah ini kita dikelilingi banyak saksi. Maka kalau di gereja-gereja di misalnya ya di Indo, di barat sana, dinding-dindingnya itu semua digambar dengan orang-orang itu. Terus kita umat datang beribadah, lalu melihat kita kayak dikelilingi oleh atau ditemani oleh orang-orang suci. Nah, bahwa semua kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang bersama dia. Ya, maka kita membaca ini dan kita selalu minta ini ya di akhir hidup itu selalu kita minta to their intercession save ourselves. Jadi melalui doa-doa mereka selamatkan jiwa kami. Jadi kita selalu minta. Itu ibarat kayak rekan kita berdoa untuk kita. Bukan kita berdoa kepada dia, kita hanya berdoa kepada Allah, tapi kita minta pertolongan para saksi ini untuk mendoakan kita. Ya ibarat kita menitip doa. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini yang terakhir ada pemilih Natal, tentang Natal ya. Pertanyaan saya di awal. Apa makna Natal kita tahun ini? Pribadi. Ando. Dan kadang dari orang Kristen tuh kayak dari orang Natal gitu ya. Ini Natal ya kita itu. Artinya apa? Ya tergantung nanti korbannya apa gitu. Ya kan? Lata aja. Kita nggak ya kayak ikut arus aja. Ya orang pakai topi Santa Claus kan itu. Ya kita ada kado-kadoan kita itu. Pohon Natal kita itu. Ya baju baru kita juga nggak mau kalah. Satu baru kita berlibur dan kita bersenang-senang. Padahal sebetulnya Natal itu bukan mewah-mewah. Karena Natal itu kamu lihat ikon Kristus lahir di gua. Gua pada saat itu jadikan kayak kandang. Makanya ini di sini ada sapi, ya. Gitu. Lahir di gua, dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampu. Kenapa? Karena di sana pada zaman itu tidak ada penginapan untuk masyarakat. Akhirnya mereka harus menyingkir ke pinggiran Bethlehem di kandang binatang. Ya kan? Tetapi kamu lihat, di dalam kemiskinan ini, para malaikat di surga bersukaria. Ada gembala-gembala yang diwartakan atau diberitahu oleh para malaikat ini. Ya, dari para malaikat ini jumlahnya ribuan. Dalam ikon yang cuma di sini ada terang yang telah turun. Ini kan ada bintang ya. Yang orang Majus itu kamu lihat, orang Majus itu lihat ke bintang ini. Ya, apa ini saja. Orang Majus itu lihat bintang ini. Karena bintang ini menuntun mereka kepada sang bayi ini. Ya. Nah, tahu nama ketiga orang Majus ini nggak? Baca nggak yang saya share gitu? Dalam ikon Natal itu kan, ini kan ikon Natal ya. Nanti kamu baca ya. Di situ ada orang Majus ini, ada orang dari Asyur ya, Persia.
Ya. Nah, lalu di sini ada Bunda Maria, sang perawan yang menghadirkan Kristus. Nah, ini ada para bidan yang datang membasuh mereka. Apakah di dalam sejarah itu demikian? Mungkin tidak ya. Tetapi di dalam ikon ini kok digambarkan ini membuktikan bahwa memang Maria melahirkan seorang anak manusia. Ya. Lalu Yusuf ini bingung dia dan iblis berusaha mempengaruhi dia. Yusuf bingung. Kenapa? Karena Maria itu kan mengandung tanpa benih laki-laki. Cuma ada benih perempuan dan ini dari Roh Kudus. Maka Yusuf ini yang menjadi tunangannya itu bingung. Kok bisa seorang perawan itu melahirkan ya, tanpa benih dari laki-laki. Nah, ini bidan-bidan ini yang memandikan bayi Yesus ini menunjukkan Yesus adalah seorang manusia, potret manusia, tetapi juga potret Allah. Nah, nanti kita baca di sensus of ya, seperti apa. Oke, nah kamu lihat ini gelapnya malam ya, masih gelapnya malam. Nah, pernah lihat ikon Natal seperti ini nggak? Iya, nggak pernah kan? Oke. Nah, ini ada ikon-ikon Natal ya, nanti juga ini juga sama ya. Oke, ini ikon Natal. Ada penjelasannya ya. Nah, ikon ini adalah teologi atau pengetahuan teologi tentang Allah ya dalam bentuk gambar atau warna. Jadi semua ada maknanya, ada ceritanya ya. Nah, seperti ini Yusuf, ini Maria, ini di palungan, ini tentang ini para malaikat ya. Nah, di sini memang nggak digambarkan orang. Ini para gembala ya. Ini ada versi yang lain, nah ini seperti ini. Oke. Ini udah tua, ada kandang, ini ada Yusuf, nah, ini ada bidan, ini ada para malaikat ya yang bersuka cita. Karena seorang manusia juru selamat telah lahir. Nah ini juga ada ekonomi ya. Oke. Nah ini ada binatang lembu dan kerbau. Nah, ini maksudnya apa? Kuda. Nanti ada pengertiannya di dalam ikon ini. Oke, kita baca sebentar ya. Ini cukup panjang. Tapi saya pikir kita perlu merenungkan makna Natal buat kita. Jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan aja, apalagi kalian belajar secara khusus teologi tentang ini. Jangan sampai ditanya orang, apa makna Natal bagi kamu? Ya, tadi jawaban Krisman, ya Yesus lahir, ya. Krisman, ya Yesus lahir. Untuk kamu nggak mengatakan Yesus ulang tahun. Terus kamu bikin kado. Ya betul dia ulang tahun. Tetapi apa yang kamu renungkan? Misalnya saya merenungkan betapa besar ya kasih Allah itu kepada aku. Sehingga dia rela datang menjadi manusia untuk aku. Nah itu jawaban yang harusnya keluar dari kalian. Oke? Ya, betapa Allah itu mengasihi aku sehingga dia rela jadi manusia. Nah pertanyaan kenapa kok dia harus jadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan teologis yang kalian mesti jawab. Kenapa kok dia harus katakanlah dia lahir jadi manusia? Ya kan? Pernah nggak kepikiran? Nah dulu kalau kita belum belajar teologi ya mungkin ya kita pokoknya ikut aja dia menjadi manusia kita ya Allah jadi manusia. Oh Yesus lahir gitu. Tanggal 25 Desember. Nah banyak orang Kristen yang nggak ngerti sebetulnya Natal itu ya nyanyi-nyanyi, ya nyanyi lagu Natal seperti itu. Benar nggak? Ya kan? Lalu ya datang makan-makan, ada acara, ada drama. Tapi lebih dari sekedar perayaan,
Ya, perayaan itu ya aksesoris lah, boleh ada, boleh enggak. Tapi yang paling penting, bagaimana kita merenungkan Natal itu. Nah, ini ada contoh homili yang baik dari seorang bapak gereja bernama Yohanes Chrysostomos. Ya, nah ini homili Natal dari dia. Homili itu maksudnya khotbah dia ya. Jadi dia ajarkan pada saat dia khotbah di ibadah hari Minggu. Dia katakan gini, saya melihat misteri yang ajaib dan baru. Ya, para gembala terdengar di sekitar telinga saya, tidak menyanyikan lagu yang usang, tetapi menyanyikan pujian surgawi. Malaikat bernyanyi, malaikat menari, kerub bernyanyi, serafi memuliakan, semua merayakan. Karena mereka melihat Allah di bumi, manusia di surga. Kamu lihat, kata-kata ini begitu powerful. Ya, pada malam Natal itu, malaikat bernyanyi, malaikat menari, kerub itu malaikat yang tingkat tinggi ya, serafi, semua merayakan. Merayakan apa? Allah di bumi, manusia di surga. Allah di bumi. Allah kok bisa ada di bumi? Padahal dia harusnya di surga, ya kan? Tapi kita yang harusnya di surga, di bumi. Nah, sekarang manusia di surga. Nah, ini artinya apa? Dia datang di bumi supaya manusia bisa ada di surga. Paham nggak? Ya? Saya melihat orang yang berada di atas lebih rendah. Siapa orang yang berada di atas lebih rendah? Kristus. Karena rencananya. Orang yang berada di bawah karena kasihnya kepada umat manusia. Hari ini Bethlehem menyerupai surga. Di tempat bintang-bintang dia menerima nyanyian malaikat. Di tempat matahari di dalamnya terkandung yang benar tanpa membatasi dia. Bethlehem mengandung Allah tetapi tidak membatasi dia. Dan jangan tanya bagaimana, karena di mana Allah menghendakinya, tatanan atau hukum alam diatasi. Kenapa? Karena Kristus lahir dari seorang perawan. Kok bisa perawan melahirkan? Nah, ini kan seperti kayak melawan hukum kodrat manusia, ya kan? Atau hukum alam. Tapi begitu Allah menghendaki, tatanan hukum itu teratasi. Dia menghendakinya, dia memiliki kuasa, dia turun, dia menyelamatkan. Segala sesuatu mengikuti Allah atau selaras dengan dia. Hari ini dia yang ada lahir. Dan dia yang ada menjadi apa yang bukan dia. Dia adalah Allah. Dia menjadi manusia. Meskipun dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia tidak menjadi manusia dengan memisahkan keilahiannya. Juga tidak menjadi Allah mengikuti kodrat manusianya. Tetapi sebagai firman, dia tidak bisa menderita. Dia menjadi daging, kodratnya tetap tidak berubah. Tapi ketika di satu sisi dia lahir, orang Yahudi menyangkal kelahirannya yang ajaib itu. Orang Farisi salah mengartikan kitab suci. Para ahli Taurat berbicara tentang apa yang bertentangan dengan hukum Taurat. Raja Herodes mencari anak yang lahir bukan untuk menghormati dia, tetapi untuk menghancurkan dia. Sampai hari ini mereka melihat bahwa segala sesuatu yang menentang mereka. Jadi ada satu ironi di sini ya, para malaikat bersukacita, para gembala orang kecil itu bersukacita, orang-orang Majus dari Asyur, dari Persia itu datang jauh-jauh bersukacita, tetapi orang-orang yang justru tahu kitab suci, tahu tentang hukum Taurat, bahkan raja sendiri ingin menyangkal dan menghancurkan sang Kristus itu. Ya. Nah, pemazmur berkata, kami tidak menghendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Raja surgawi datang dengan takjub. Dia telah datang ke bumi tanpa malaikat agung, tanpa singgasana, tanpa dominasi, tanpa kekuasaan, tanpa otoritas, tetapi berjalan di jalan asing dan tak dilalui. Dia lahir dari rahim yang perawan. Nah, maksudnya tanpa hubungan seksual ya. Tidak meninggalkan malaikat-malaikatnya sendiri dan kehilangan otoritasnya. Tapi dia juga tidak berhenti dari keilahiannya sendiri dalam inkarnasinya bersama kita. Jadi waktu firman itu jadi manusia, dia memang datang tanpa singgasana tadi ya, tanpa otoritas gitu. Sederhana di sebuah kandang. Ya. Nah, tapi dia tidak kehilangan keilahiannya. Dia jadi Allah, dia tetap adalah Allah dan juga manusia.
Tetapi raja-raja datang untuk menyembah raja kemuliaan surgawi. Sementara para prajurit datang melayani panglima tertinggi dalam kekuasaan. Para wanita datang melihat dia yang lahir dari perawan, supaya dia dapat mengubah kesedihan mereka menjadi sukacita. Para perawan datang untuk melihat anak perawan, karena sang pencipta susu dan buah dada yang membuat pancaran air susu menghasilkan aliran yang mengalir secara alami, menerima makanan seorang anak dari ibu perawannya. Ya, bayi datang untuk melihat dia yang menjadi bayi, untuk memberikan pujian dari mulut bayi. Anak datang untuk melihat anak yang memberikan kesaksian karena kekejaman Herodes. Orang-orang datang untuk melihat dia yang berinkarnasi dan menyembuhkan kesengsaraan para budak. Para gembala datang untuk melihat gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Para imam datang untuk melihat dia yang menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek. Para budak datang untuk melihat dia yang mengambil rupa seorang budak, supaya menghormati perbudakan kita dengan kebebasan. Para nelayan datang untuk melihat dia yang mencari orang-orang dari kalangan nelayan. Pengungut pajak datang untuk melihat dia yang menunjuk seorang penginjil dari antara pengungut pajak. Para pelacur datang untuk melihat dia yang memberikan kakinya pada air mata mereka. Dan agar saya dapat berbicara tetapi secara singkat, semua orang berdosa datang untuk melihat anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Orang-orang Majus menyertai, para gembala memuji, pengungut pajak menyampaikan kabar baik, pelacur membawa minyak wangi, orang Samaria haus akan mata air kehidupan, perempuan Kanaan dengan iman yang tak diragukan lagi. Ya, jadi Yesus dikelilingi oleh orang-orang berdosa di sini. Tapi dia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Oke, semua orang kemudian bersukaria dan juga ingin bersukaria. Saya ingin menari, saya berhasrat merayakannya. Tetapi saya menari bukan dengan memukul kecapi, bukan dengan menggoyangkan tongkat, bukan dengan seruling, bukan dengan menyalakan obor. Tetapi sebagai pengganti alat musik, saya membawa kain lampung Kristus. Nah, ini luar biasa ya, dari Chrysostom nih. Saya menari, menyanyi bukan dengan alat musik, tapi dengan kain lampung Kristus. Karena inilah harapanku, ini hidupku, ini keselamatanku, ini serulingku, ini kecapiku. Maka saya datang membawa ini, sehingga setelah menerima kekuatan kata-kata dengan kekuatan mereka, saya dapat mengatakan bersama dengan para malaikat, kemudian bagi Allah di tempat maha tinggi, ya, dalam Lukas 14, dan dengan para gembala, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang diberikan kepadanya. Nah, kita seperti kayak mengalami momen Natal, ya, kalau kita lihat tuh, kita coba berimajinasi, ya, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk imajinasi, kita seolah bersama dengan para orang Majus dan para malaikat dan gembala ikut hadir di tempat itu, dan kita bersukaria, ya. Saat ini dia yang tak terpahami dan diperanakan dari sang bapa, lahir dari seorang perawan, memang tidak terpahami, tapi demi saya. Tapi pada saat itu, di satu sisi, dia dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, karena dia adalah anak Allah, anak Bapa, ya, seperti yang diketahui oleh perempuan yang melahirkan dia. Tetapi hari ini bertentangan dengan hukum alam, dia dilahirkan kembali. Oke, dia diperanakan dari Bapa karena dia dilahirkan dari Maria, seperti yang dipahami oleh kasih karunia Roh Kudus. Dan kelahirannya di tempat tinggi adalah kenyataan, dan kelahirannya di bawah adalah benar. Dia dilahirkan, jadi dia dilahirkan dari atas, dilahirkan dari bawah. Ya, dia dilahirkan sebagai Allah dari Allah, dan benar-benar Allah yang lahir, yang sama, lahir sebagai manusia dan dari seorang perawan. Nah, ini penting ya secara teologis. Jadi Maria itu memang melahirkan seorang Allah, bukan melahirkan hanya seorang manusia yang kemudian jadi Allah. Itu jangan salah. Banyak orang memahami, oh Maria melahirkan seorang manusia biasa, nanti manusia itu bertumbuh jadi Allah. Gitu. Memang Maria melahirkan seorang Allah, maka dia disebut Bunda Allah. Oke, Bunda Allah itu atau Theotokos itu artinya ya dia melahirkan seorang Allah yang berwujud atau mengambil rupa seorang manusia. Jadi anak manusia ini yang bayi yang kita lihat ini adalah Allah dan manusia. Bukan hanya manusia saja. Baru nanti dia jadi Allah. Tapi dia adalah
Allah itu sendiri. Loh kok bisa Allah jadi bayi gini? Nah, itulah yang tadi yang kita yang tidak terlukiskan, tidak dipahami tadi. Nah, Rick Wisoko menjelaskan ya, ini sesuatu yang tak terlukiskan. Ya. Dan sepertinya bertentangan, memang bertentangan dengan hukum alam. Kok bisa Allah jadi manusia, terus perawan suci ini tetap perawan. Misalnya kalau seorang gadis melahirkan, ya dia sudah tidak perawan kan? Nah, Maria tetap perawan, walaupun dia sudah melahirkan. Nah, nanti ada penjelasannya. Oke, di atas dia sendiri adalah satu-satunya yang diperanakan dari yang tunggal. Ya. Dia firman Allah anak yang tunggal. Di bawah yang sama sendirian adalah satu-satunya yang diperanakan dari perawan tunggal. Jadi dia diperanakan dari Bapa yang tunggal, Allah yang esa, dan dia juga lahir dari perawan yang tunggal. Karena sama seperti dalam kasus kelahiran yang di tempat tinggi adalah tidak pantas untuk mengandung tanpa seorang ibu, dia diperanakan dari sang bapa tanpa seorang ibu, jadi nggak ada Allah ibu gitu ya, yang ada Allah bapa. Nah, Yesus di mana? Sebelum lahir jadi bayi, Yesus itu ada di mana? Ini itu Allah Tritunggal itu jangan lupa. Dia adalah diperanakan dari sang bapa, yaitu adalah firman Bapa yang berada di dalam sang bapa, ya kan? Diperanakan itu kan berarti lahir dari bapak gitu, ya. Oke, karena sama seperti dalam kasus pelayanan tempat tinggi adalah tidak pantas untuk mengandung tanpa seorang ibu, demikian juga dalam kasus melahirnya di bawah adalah penghujatan untuk mengandung tanpa seorang ayah. Jadi memang Maria lahir tanpa seorang suami gitu ya. Sang bapak melahirkan dia tanpa berubah. Perawan melahirkan dia tanpa kerusakan. Allah tidak tunduk pada peranakan yang berubah karena dia memperanakan dia dengan cara yang sesuai bagi Allah. Perhatikan dianya ini huruf besar, berarti itu menunjuk pada Allah ya. Dan perawan itu tidak tunduk pada kerusakan ketika dia melahirkan. Sebab dia melahirkan secara spiritual. Dan demikianlah kelahirannya di tempat tinggi tidak memiliki penjelasan. Begitu juga yang muncul kemudian hari dapat bertahan untuk diselidiki secara berlebihan. Hari ini saya tahu bahwa di satu sisi perawan melahirkan. Dan hari ini saya percaya bahwa Allah memperanakan dia di luar waktu. Saya telah belajar untuk menghormati cara kelahiran secara hening, diam. Dan saya berusaha untuk tidak bertanya terlalu banyak dengan kata-kata. Karena dalam kasus Allah, orang seharusnya tidak memperhatikan kodrat dari perbuatan-perbuatan. Tetapi percaya pada siapa yang sanggup menyebutkannya. Karena memang ada hukum alam, setiap kali seorang perempuan setelah menikah melahirkan, ini kan hukum kodrat, hukum alam ya kan. Nah, dia menikah, baru dia bisa melahirkan. Tetapi ketika seorang perawan setelah melahirkan tanpa pengalaman menikah atau kawin, muncul kembali sebagai perawan lagi. Nah, ini kayaknya perbuatan yang di luar kodrat atau hukum alam. Nah, ini mujizat ya. Oleh karena itu, biarlah apa yang sesuai dengan hukum alam diselidiki. Nah, ini dia, bagus. Tetapi biarkan apa yang di luar hukum alam dihormati dengan keheningan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Didoakan, diheningkan, bukan mencari dengan cari jawaban hukum alam, nggak akan ketemu di sini. Ya, nah makanya banyak orang yang nggak percaya kan, Maria kok lahir dari perawan, itu dia udah bersetubuh nih dengan Yusuf, cerita Alkitab bohong dan sebagainya. Ya karena manusia selalu menyelidiki sesuai dengan hukum alam. Hukum alam itu apa? Ya harus bersetubuh dulu seorang perempuan baru dia bisa melahirkan kan. Nah ternyata Maria tidak seperti itu. Ya, nah kita diajak Krisostom untuk merenungkan dan menyelidiki, ya, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai sesuatu yang tidak dapat diungkapkan, ya, tidak dapat dijelaskan, tapi layak dihormati dengan diam atau hening. Tetapi mohon maaf, saya mohon jika saya ingin mengakhiri khotbah saya di bagian pendahuluan. Karena saya tidak pandai sehubungan dengan penyelidikan yang lebih besar, saya tidak tahu bagaimana dan di mana saya akan mengarahkan kata-kata saya. Untuk apa saya harus mengatakan atau apa yang harus saya bicarakan? Saya melihat seorang perempuan melahirkan.
Ya, ya. Saya melihat seorang perempuan melahirkan. Saya melihat anak yang lahir. Tetapi saya tidak mengerti cara kelahirannya. Nah, ini kata sosok. Memang kita tidak mengerti. Sebab hukum alam fungsi dan batas-batas keteraturan diatasi, di mana Allah menghendaki itu. Ya, karena perbuatan itu tidak terjadi sesuai dengan hukum alam, tetapi keajaiban berada di luar hukum alam. Hukum alam telah ditiadakan, tetapi kehendak Allah memungkinkannya. Nah, ini yang disebut Natal. Ya, kelahiran Kristus adalah kelahiran yang ajaib di luar dari hukum kodrat manusia. Tapi Allah yang mewujudkannya. Oh, rahmat yang tidak terkatakan, satu-satunya yang diperanakan sebelum segala zaman, yang tidak berupa, yang sederhana, yang tidak berwujud, masuk ke dalam tubuh saya yang hina dan terlihat. Mengapa? Dengan terlihat, maka dia bisa mengajar. Dan dengan mengajar, dia bisa membawa kita kepada apa yang tidak terlihat. Ya, bagus ya kata-katanya. Dia jadi manusia supaya terlihat. Dengan terlihat, maka dia bisa mengajar. Dengan mengajar, maka dia bisa membawa kita kepada apa yang tidak terlihat, yaitu Allah. Manusia menganggap atau membuat mata lebih dapat dipercaya daripada telinga. Mereka meragukan apa yang tidak mereka lihat, kan ini ya. Saya nggak percaya kalau saya tidak lihat, kan gitu kan, tidak teringat. Dan karena alasan inilah dia bertahan untuk menghadirkan tontonan dirinya kepada mata mereka melalui tubuh, sehingga dia dapat menghancurkan keraguan-keraguan mereka. Dan dia lahir dari seorang perawan yang tidak tahu apa-apa. Perawan itu tidak membantu mewujudkan apa yang terjadi atau berkontribusi pada apa yang telah terjadi. Tetapi dia, artinya Maria ini, hanyalah alat dari kekuasaan yang tak terlukiskan. Hanya mengetahui apa yang dia pelajari dari malaikat Gabriel ketika dia bertanya. Bahkan Maria juga nggak tahu apa-apa ini. Kok dia bisa tiba-tiba padaku, aku ini bisa hamil dan belum bersuami. Dalam Lukas 1:34. Dan dia berkata, apakah kamu ingin memahami ini? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Ya. Dan bagaimana dia ada bersama dengan dia? Dan kemudian hanya beberapa saat kemudian berasal darinya. Hal ini seperti ketika seorang seniman menemukan bahan yang bagus, lalu dia buat bejana yang paling indah. Dengan cara ini juga Kristus ketika dia menemukan tubuh dan jiwa perawan suci, membuat bait suci yang hidup untuk dirinya sendiri, artinya tubuhnya ya, membingkai dia dalam perawan dengan cara yang dia kehendaki atas keburukan kodrat dan kehendaki, dan setelah masuk ke dalamnya, dia lahir hari ini tidak merasa malu atas keburukan kodrat daging, juga tidak membawa keangkuhan kepadanya untuk mengenakan pekerjaannya sendiri. Dan daging yang dibuat memberikan panen kemuliaan terbesar, karena itu adalah pakaian sang seniman. Dengan cara ini, pada cetakan pertama tidak mungkin membingkai manusia sebelum lumpur masuk ke dalamnya. Dengan cara ini juga bejana yang musnah tidak mungkin diubah, kecuali itu menjadi pakaian pembuatnya. Nah, ini ada ikon lagi ya. Tetapi apa yang harus saya katakan, atau apa yang harus saya ajarkan? Keajaiban membuatku tidak memahami dengan pikiranku. Yang lanjut usianya telah menjadi seorang anak, dia yang duduk di singgasana yang maha tinggi, ditempatkan di palungan, ya, ini palungannya, tempat makan hewan ternak. Dia yang duduk di singgasana yang maha tinggi ditempatkan di palungan, dia yang tidak berupa dan sederhana dan tidak bermateri, tidak berbentuk, dibalik oleh tangan manusia. Dia yang merobek ikatan dosa, terbelah, terbungkus dengan kain lampu. Karena dia menghendaki itu. Dia ingin membuat kehinaan menjadi kehormatan, reputasi buruk menjadi kemuliaan, batas keangkuhan untuk menunjukkan jalan kebajikan. Maka dia memasuki tubuh saya, sehingga saya dapat menampung firman-Nya. Dan setelah menerima daging saya, dia memberi saya rohnya sendiri. Sehingga dengan memberi dan menerima, dia dapat memperoleh harta dan hidup saya. Dia menerima daging saya untuk menguduskan saya, dia memberikan saya rohnya untuk menyelamatkan saya. Tapi apa yang harus saya katakan atau apa yang harus saya bicarakan? Lihatlah, perawan itu mengandung. Dan Yesaya 7:14. Tidak lagi dikatakan bahwa itu akan terjadi. Tetapi mengherankan bahwa hal itu telah terjadi. Perawan mengandung. Ya. Karena itu terjadi di antara orang-orang Yahudi.
Di antaranya juga diucapkan, namun kita percaya, di antara mereka tidak mengakuinya, tidak percaya. Lihatlah, perawan itu akan mengandung karakter tertulis hukum milik sinagog. Nah, ini ibadah orang Yahudi, ya, tempat ibadahnya. Tetapi kepemilikan milik gereja. Yang pertama menemukan loh batu tertulis di hukum Taurat yang ditulis di situ. Yang kedua menemukan mutiara, ini gereja. Yang pertama mewarnai kain wool, yang terakhir mengenakan jubah ungu. Yudea, ini ya bangsa Israel ini melahirkan dia, dan dunia yang menerima dia. Rumah ibadat memelihara dan menyusui dia, tapi gereja menahannya serta menikmati hasil panennya. Cabang pohon anggur ada bersama yang pertama, tandan anggur kebenaran ada bersamaku. Yang pertama ini bangsa Israel ya, berkumpul di rumput anggur, dan orang bukan Yahudi, maksudnya orang-orang non-Yahudi, minum minuman misterius itu. Yang pertama menabur benih gandum di dia, dan orang-orang bukan Yahudi memanen hasil panen dengan satu iman. Ya, orang pagan, maksudnya orang-orang non-Yahudi, dengan saling memotong mawar, tapi duri ketidakpercayaan tetap ada bagi orang Yahudi. Sarang terbang menjauh, dan orang tua yang tidak masuk akal berbaring di dekat sarang. Orang Yahudi menafsirkan dedaunan dari karakter tertulis, maksudnya hukum Taurat, ya. Tapi orang bukan Yahudi yang mengambil buah rohnya. Nah, ini satu gambaran bahwa dia lahir tetapi bangsanya sendiri tidak percaya. Malah bangsa-bangsa lain yang percaya. Lihatlah, perawan itu akan mengandung. Katakan padaku, hai orang Yahudi, katakan padaku. Akhirnya, kepada siapa dia melahirkan? Percayalah pada saya, seolah-olah dengan Herodes. Tetapi kamu tidak percaya padaku. Saya tahu alasannya, karena plotnya. Karena kamu berbicara kepadanya bahwa dia boleh membunuh dia. Namun kamu tidak berbicara kepada saya. Jangan sampai saya harus menyembah dia. Kepada siapa dia melahirkan? Kepada siapa? Penguasa alam. Dan bahkan jika kamu diam, Allah menangis dengan keras. Karena dia melahirkan sama seperti orang yang lahir ingin dilahirkan. Itu tidak diizinkan oleh alam. Tetapi sebagai penguasa alam, dia memperkenalkan cara kelahiran yang asing. Supaya meskipun dia menjadi manusia, dia tidak dilahirkan sebagai manusia, tetapi diperanakkan sebagai Allah. Ya. Hari ini dia lahir dari seorang perawan yang mengatasi alam dan melewati pernikahan. Maksudnya tanpa pernikahan ya. Karena sudah sepatutnya penguasa kesucian lahir dari keturunan yang murni dan suci. Karena dialah yang sejak dahulu kala membentuk Adam dari tanah perawan, masih ingat cerita penciptaan, malah menciptakan Adam dari tanah yang masih perawan, maksudnya tanah liat itu. Ya, kemudian dari Adam dibentuklah seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Tapi tanpa istri, Adam diambil tulang rusuknya, lalu ada Hawa. Adam nggak menikah dulu baru lahir Hawa, enggak gitu ya. Ya, Adam membentuk seorang perempuan tanpa seorang istri. Nah, ini paralelnya begini dengan kelahiran Kristus. Sebagaimana Adam melahirkan seorang perempuan tanpa istri, demikian juga hari ini seorang perempuan melahirkan seorang laki-laki tanpa suami. Paham ya? Adam melahirkan Hawa tanpa istri, karena diambil dari tulang rusuk Adam. Demikian juga perawan di sini, perawan Maria melahirkan seorang bayi tanpa suami. Karena dia adalah manusia, Kristus yang lahir ini adalah manusia dan Allah, dan siapa yang akan mengenalnya? Karena sejak kaum perempuan Hawa berhutang budi kepada umat manusia, sejak Adam tanpa istri melahirkan seorang perempuan, ya, untuk alasan ini hari ini seorang perawan melahirkan tanpa suami, melunasi utang kepada laki-laki atas nama Hawa. Jadi ngerti ya, dulu Hawa, gara-gara Hawa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu, Hawa itu berhutang sama kita. Ngerti? Hawa itu perempuan yang membuat Adam itu jatuh ke dalam dosa. Jadi dia berhutang kepada umat manusia. Nah sekarang dibayar oleh Maria yang adalah Hawa kedua. Dia melahirkan seorang bayi, ya, melahirkan Kristus. Sehingga Maria ini seperti melunasi hutang kepada laki-laki atas nama Hawa.
Sebab jangan sampai Adam menjadi sombong karena ia melahirkan seorang perempuan tanpa istri. Karena itu perawan juga melahirkan seorang laki-laki tanpa suami agar dengan mujizat bersama dia dapat menunjukkan persamaan kodrat. Seperti dia menghilangkan tulang rusuk dari Adam dan dengan cara ini mengurangi Adam. Dan dengan cara ini dia juga membentuk bagi dirinya sendiri sebuah baik yang hidup di dalam perawan. Dan dia tidak menghancurkan keperawanannya. Bahkan setelah tulang rusuknya dicabut, ya Adam tetap utuh kan. Begitu juga dengan perawan, setelah bayi itu lahir, keperawanannya tetap tidak rusak. Untuk alasan ini, dia tidak membuat sebuah baik untuk dirinya sendiri dari tempat lain. Dia juga tidak membuat dan mengenakan tubuh lain, supaya dia tidak terlihat menghina adonan Adam. Sebab manusia setelah ditipu menjadi alat iblis, untuk alasan ini dia memulihkan dia yang telah dipulihkan sebagai baik suci yang hidup, supaya karena hubungannya dengan penciptanya, dia harus menghapus dia dari cengkeraman iblis. Jadi kelahiran Kristus itu adalah membayar hutang dosa. Ya, sehingga dia mengenakan daging yang sudah suci dan sudah dikuduskan oleh Roh Kudus melalui daging Maria, dan daging itu adalah daging dari yang sudah dibebaskan dari cengkeraman iblis. Jadi kalau lahir dari hubungan suami istri itu masih di bawah cengkeraman iblis karena dari garis keturunan Adam. Tetapi Kristus mengambil dagingnya Adam, tapi dijadikan baru. Sama seperti gini. Kamu lihat sebuah lukisan. Nah, contoh ini tidak ada lukisan lah ya. Lalu lukisan itu kotor karena dosa. Tapi lukisan itu nggak hilang, gambar yang orang itu nggak hilang. Nggak, ya cuma kotor aja begitu. Nah, itu gambaran kita. Kita adalah gambar Allah, tapi kotor gitu. Sehingga Allah lihatnya jadi jelek. Nah, gimana cara supaya gambar itu jadi bersih lagi? Kan nggak mungkin gambar itu dibuang kan, dihapusnya nggak bisa kan? Gitu. Caranya apa? Ya nodanya disingkirin, gitu. Ya kan? Nodanya dibuang. Nah, sama. Gambarnya satu, ya Allah itu ambil gambar, ambil daging, tapi nodanya sudah dibuang. Nah, sehingga jadi gambar yang baru. Nah, itulah orang-orang yang lahir baru di dalam Kristus itu menjadi gambar yang baru. Ya. Nah, jadi kamu lihat bayi ini adalah gambar Adam yang baru. Lahir dari perawan tanpa seorang suami kan. Maka di sini Yusuf bingung kan. Tanpa seorang suami gitu. Kok bisa? Yusuf bingung mau panggil dia anak atau tidak. Nah, Maria yang perawan lahir ya dari melahirkan Kristus. Nah, ini adalah satu kelahirannya adalah satu penyucian daging atau pengudusan daging manusia. Nah, ini adalah Adam yang kedua. Dagingnya diambil dari Maria Adam pertama. Tapi seperti tadi foto tadi, lukisan tadi kotor kan? Nah, lalu dia membersihkan. Tetap dagingnya sama. Maka Yesus itu tetap manusia. Keturunan dari Maria, dagingnya dari Maria. Maria keturunan dari Adam kan? Gitu. Ya kan? Nenek moyangnya Adam. Nah, berarti Kristus secara daging keturunan dari Adam. Cuma ini adalah daging yang sudah jadi Adam yang baru. Maka disebut Adam kedua. Oke, jadi tetap manusia. Oh, bukan Yesus itu apa ya? Jadi-jadian, Allah jadi-jadian, jadi manusia jadi-jadian, bukan. Oke, sehingga Kristus katakan gitu. Namun demikian, meskipun dia menjadi manusia,
Dia tidak dilahirkan seperti manusia, tetapi dilahirkan sebagai Allah. Jadi bukan dia berarti dia lahir, oh dia jadi manusia, toh enggak. Dia jadi Allah juga. Karena jika dia lahir dari pernikahan biasa seperti kita nih, dia akan dianggap bohong banyak orang. Tetapi karena alasan inilah dia dilahirkan dari seorang perempuan, bahkan ketika dilahirkan, dia menjaga rahim ibunya tidak berubah dan menjaga keperawannya tetap tidak rusak. Nah, ini kok bisa ya? Tetap perawan. Gitu. Karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Memang mengatasi hukum kodrat manusia. Ya. Jadi, dia menjaga rahim tidak berubah ya. Agar cara pembuahan yang tidak biasa ini menjadi alat dari iman bagi saya. Di sini jadi iman buat kita. Ya. Jadi jika seorang Yunani atau Yahudi bertanya kepada saya, apakah Kristus sebagai Allah yang sesuai dengan hukum alam telah menjadi manusia bertentangan dengan hukum alam? Maka Chrysostom mengatakan iya. Dan sebagai saksi argumennya adalah meterai keperawanan yang tidak ternoda tadi. Ya, kok bisa perawan lahir kok jadi tetap perawan? Harusnya nggak perawan lagi dong. Nah, tapi inilah justru kelahiran yang bertentangan dengan hukum alam, gitu ya. Karena dengan cara ini Allah mengatasi tatanan alam atau hukum alam. Dengan cara ini dia adalah pembentuk rahim, ya, dan pencetus keperawanan. Karena dia menjaga cara kelahirannya tidak tercela dan secara tak terlukiskan membangun sebuah bait untuk dirinya sendiri dengan cara yang dia inginkan. Katakan padaku, hai orang Yahudi, apakah seorang perawan itu melahirkan atau tidak? Secara kodrat manusia ya nggak bisa, ya kan? Jika di satu sisi dia memang melahirkan, akui kelahiran tidak biasa itu. Jika dia tidak melahirkan, nah ini kenapa orang-orang Yahudi menipu Herodes? Mereka memberitahu Herodes, di mana bayi yang lahir itu? Oh, bahwa dia ada di Bethlehem, Yudea. Apakah saya tahu desa dan tempat itu? Apakah saya tahu nilai dari orang yang dilahirkan? Bukankah Yesaya menyebut dia sebagai Allah? Karena dia berkata, dia akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan memanggil namanya Immanuel. Yesaya 7:14 ya. Atau dalam Matius 1:23. Bukankah kamu musuh yang bodoh menyampaikan kebenaran? Jadi justru orang-orang Yahudi itu nggak percaya kelahiran perawan, tapi justru memberitahu Herodes ada Kristus yang dilahirkan, gitu ya. Nah ini maksudnya sesuatu itu menyindir kebodohan orang Yahudi. Maka dia katakan musuh yang bodoh, justru menyampaikan kebenaran. Bukankah kamu para ahli Taurat dan orang Farisi, para pemelihara hukum yang ketat mengajari kita semua akan hal ini tentang Mesias kan yang mereka ajarkan. Tapi apakah kita tahu bahasa Ibrani? Apakah kita tidak menanyakan kitab suci? Dan setelah perawan melahirkan dan sebelum dia melahirkan, jangan sampai kamu menganggap apa yang dikatakan sebagai kebaikan kepada Allah. Bukankah ketika diminta oleh Herodes Nabi Mika sebagai saksi agar dia mungkin membenarkan kata-kata kamu? Karena dia berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah ada sejak purbakala, maksudnya sejak dahulu. Pemerintah mana yang sudah ada sejak dahulu? Ya, satu pemerintah akan berakhir, akan muncul lagi yang baru, tidak ada yang bertahan. Nah, hanya pemerintahan Allah saja kan. Namun jika berbicara daripadamu, dia lahir dari antara kamu, dia datang ke dunia, dia yang ada datang, tetapi dia tidak yang berawal. Tetapi dia yang tidak berawal diciptakan atau sedang menjadi ada. Dulu, sebelumnya, dan akan selalu begitu. Tapi di satu sisi, dia selalu seperti Allah mengatur dunia ini. Tapi hari ini dia tampil, di satu sisi sebagai manusia, menggembalakan umatnya, sekaligus sebagai Allah menyelamatkan dunia. Ya, wahai musuh yang baik yang tanpa sadar memperkenalkan Allah yang lahir di Bethlehem, yang menunjukkan Tuhan yang tersembunyi di palungan, yang dengan enggan mengungkapkan yang terbaring di gua, dan tidak menginginkannya adalah dermawan yang ingin menyembunyikan mengungkapkan dia. Apakah kamu melihat guru-guru kamu yang tidak terpelajar? Mereka tidak mengerti apa yang mereka ajarkan, meskipun mereka lapar. Mereka memberi makanan,
Meskipun mereka haus, mereka memberikan air. Meskipun mereka miskin, mereka memperkaya. Mari kita adakan perayaan. Ayo rayakan. Tata cara perayaannya masih asing sebab kata kelahiran juga baru. Hari ini ikatan duniawi telah dipatahkan, iblis dipermalukan, setan-setan melarikan diri, kematian dipatahkan, firdaus dibuka, kutukan dihancurkan, dosa disingkirkan, kesesatan disingkirkan, kebenaran telah kembali. Kata-kata kesalahan tersebar di mana-mana dan mengalir. Kewarganegaraan yang di atas ditanam di bumi, melihat bersekutu dengan manusia, melihat malaikat bersekutu dengan manusia dan manusia berbicara dengan percaya diri kepada para malaikat. Mengapa? Karena Allah datang ke bumi dan manusia di surga. Nah, kenapa kok malaikat bersuka cita? Karena Allah datang ke bumi dan manusia di surga. Jadi kayak jadi campur aduk gitu. Ya, karena dia datang ke bumi dalam keadaan utuh di surga. Dan utuh di surga, dia utuh di bumi. Dia menjadi manusia tanpa menyangkal bahwa dia adalah Allah. Menjadi firman yang tidak menderita, dia menjadi daging, dan tinggal di antara kita, dia menjadi daging. Jadi dia firman yang tidak dapat berubah, yang tidak dapat menderita, tapi dia bisa menjadi daging. Ya, supaya dia tinggal di antara kita. Tetapi dia tidak berhenti menjadi Allah, sebab dia sendiri adalah Allah. Bukan berarti dia tidak menjadi Allah, artinya oh bayi ini lahir nanti pelan-pelan jadi Allah. Sebab memang yang dia lahirkan, yang Maria lahirkan itu adalah Allah sendiri yang dalam potret manusia. Untuk alasan ini dia menjadi daging sehingga palungan harus menerima dia yang tidak dapat ditampung oleh surga. Jadi palungan itu luar biasa ya, bisa menampung dia yang tidak dapat ditampung oleh surga. Untuk alasan ini dia ditempatkan di palungan sehingga dia memelihara semua. Palungan itu kan untuk memberi makanan, ya, seorang anak dari seorang ibu perawan. Jadi di palungan ini sebagai gambaran bahwa Kristus nanti memberi makan untuk semua orang. Nah, ya. Untuk alasan ini Bapa di masa yang akan datang berpegang teguh pada lengan perawan yang seperti seorang bayi di dadanya agar dia dapat dijangkau oleh orang-orang Majus. Nah, ini cerita orang Majus nih. Orang-orang Majus datang hari ini. Dan setelah mereka mulai menyangkal tiran, surga berbangga, menyatakan Tuhannya sendiri dengan sebuah bintang. Dan Tuhan duduk di atas tubuh awan terang, bergegas ke Mesir. Jadi setelah berjumpa dengan orang Majus itu, diceritakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus dan Maria itu pergi ke Mesir, mengusir. Ya, kepada seorang yang menampakkan diri, melarikan diri dari rencana jahat Herodes. Tetapi sebenarnya menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya. Karena pada hari itu Israel akan menjadi yang ketiga di antara orang Asyur dan di antara orang Mesir. Umatku akan diberkati di tanah yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan mengatakan, umatku di Mesir di antara orang Asyur dan di Israel akan diberkati. Dan dalam Yesaya 19:4. Apa katamu hai orang Yahudi? Apakah yang pertama menjadi yang ketiga? Apakah orang Mesir dan Asyur ditempatkan sebelumnya dan anak sulung di Israel dihitung setelahnya? Nah, orang Asyur jadi orang yang pertama karena orang Majus itu datang menyembah dia terlebih dahulu. Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang Persia ya, atau orang-orang Asyur. Dan orang Mesir mengejar orang Asyur karena mereka menerima dia ketika melarikan diri dari rencana Herodes. Nah, jadi orang Mesir dianggap yang kedua karena menerima Kristus. Dan Israel dihitung terakhir orang ketiga karena mereka mengenali dia setelah kenaikan dari sungai Yordan melalui para rasul. Jadi orang Israel itu belakangan baru percaya ya setelah kenaikan Kristus ke surga. Dan dia masuk ke Mesir mengguncangkan apa yang dibuat oleh tangan manusia di Mesir. Tetapi tidak sembarangan ketika dia menutup pintu gerbang Mesir dengan menghancurkan anak sulung mereka. Nah, ini ada paralelnya dengan waktu Musa ini ya membawa keluar bangsa Israel ini. Dan di situ ada terjadi pula di mana anak sulung itu pada mati. Untuk alasan ini dia datang hari ini sebagai anak sulung sehingga dia mengakhiri kesedihan dan keseluruhan nama. Jadi kesedihan di Mesir itu kan pada zaman Musa itu adalah semua anak sulung itu pada mati. Ya, gitu. Nah, tetapi
diganti dengan anak sulung yang datang ke Mesir itu. Paham? Nah, jadi Mesir akhirnya bersukacita kembali karena Tuhan gantikan seorang anak sulung tadi. Zaman dulu Allah membunuh anak-anak sulung tadi, karena Tuhan gantikan. Dan sang penginjil bersaksi bahwa Kristus disebut anak sulung, mengatakan dia melahirkan anak laki-laki sulungnya dan membungkus dia dengan kain lampin dan membarikannya di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Oleh karena itu dia masuk ke Mesir untuk mengakhiri kesedihan dan kesuraman lama, menggantikan cambuk yang memaksakan kegembiraan, bukannya malam dan kegelapan yang memberikan cahaya keselamatan. Pada saat itu air sungai Nil ya menjadi najis karena pembantaian bayi-bayi yang masih kecil. Maka dia yang telah lama mengubah air menjadi merah tua masuk ke Mesir dan dia membuat aliran sungai itu untuk menghasilkan keselamatan. Setelah dia menyucikan kekotoran dan kenajisan mereka dengan kuasa Allah. Jadi waktu Yesus menyingkir ke Mesir, bayi-bayi di Yerusalem itu kan pada dibunuh di Yudea, ya, sehingga darahnya itu mengalirkan apa? Merah, air darah. Oke. Nah, ini adalah satu simbol sebenarnya nanti Kristus lewat minum air darah itulah kematian dia itu akan menghasilkan keselamatan. Maka dikatakan ini, dia membuat aliran sungai itu menghasilkan keselamatan. Ya. Nah, orang Mesir berada dalam keadaan jahat dan dalam kegilaan mereka menyangkal Allah. Maka dia masuk ke Mesir dan memenuhi jiwa-jiwa yang mencintai Allah dengan pengetahuan dengan Allah. Dan dia mengizinkan sungai untuk membangkitkan saksi yang lebih tahan daripada tanaman. Namun karena singkatnya waktu, saya ingin mengakhiri khotbah saya di sini. Dan demikianlah saya akan mengakhiri setelah menyelesaikan khotbah saya, bahwa firman yang tidak dapat menderita menjadi daging, kodratnya tetap tidak berubah. Apa yang harus saya katakan atau apa yang harus saya bicarakan? Saya melihat seorang perajin dan palungan, dan seorang bayi dan kain lampin. Kelahiran seorang perawan yang kekurangan kebutuhan. Segala sesuatu bergantung pada pengemis, segala sesuatu penuh dengan kemiskinan. Apakah kita melihat kekayaan dalam kemiskinan? Bagaimana dia yang kaya menjadi miskin mustapa? Bagaimana dia tidak memiliki dipan atau tempat tidur, tetapi dibaringkan di atas palungan yang kering. Oh, kemiskinan sumber kekayaan. Oh, kekayaan tak terukur dengan keadaan kemiskinan. Dia berbaring di palungan dan dia mengguncang dunia. Dia dililit dengan kain lampin dan dia akan merobek belenggu dosa. Dia belum mengeluarkan suara yang jelas, tetapi dia memerintahkan para orang Majus dan menggerakkan mereka untuk bertobat. Apa yang harus saya katakan? Atau apa yang harus saya bicarakan? Lihatlah, bayi itu dililit dengan kain lampin. Nah ini ya, ada kain lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Maria juga hadir, seorang perawan dan seorang ibu. Yusuf juga hadir. Ini Maria, ini Yusuf. Ya, nah ini Yusufnya. Yusuf juga hadir, seorang ayah tapi secara nama saja. Dia disebut suami, dia disebut istri. Nama sah yang tidak memiliki persatuan. Pahami ini bersama saya hanya sejauh menyangkut kata-kata, tapi bukan perbuatan. Jadi ini cuma nama ya. Dia hanya bertunangan dan Roh Kudus menaungi Maria. Maka Yusuf bingung. Nah, ini kan di sini gambarannya Yusuf bingung kan? Ini ya. Oke. Tidak tahu harus memanggil apa bayi itu. Dia tidak berani mengatakan bahwa bayi itu berasal dari perzinahan. Dia tidak bisa menumpahkan hujatan terhadap perawan. Tapi dia juga tidak tahan untuk mengatakan bahwa anak itu adalah miliknya. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak tahu bagaimana atau dari mana anak itu dilahirkan. Nah, untuk alasan inilah pesan dari surga diberikan kepadanya dalam kebingungannya tentang masalah ini melalui suara malaikat. Akhirnya dikasih tahu, jangan takut Yusuf. Sebab apa yang dilahirkan darinya adalah dari Roh Kudus. Ya, ini di dalam Matius 1:20. Sebab Roh Kudus menaungi perawan itu. Dan mengapa dia lahir dari seorang perawan dan menjaga keperawanan yang tidak tercemar? Karena dahulu kala iblis menipu Hawa saat masih perawan. Nah, ini jadi ada paralelnya dengan Hawa yang pertama. Ya.
Untuk alasan ini, malaikat Gabriel mewartakan kabar baik kepada Maria ketika masih perawan. Jadi waktu perawan, Hawa masih perawan, dia tercemar. Nah, digantikan oleh Maria yang perawan, datanglah kabar baik. Jadi Maria ini adalah zaman Hawa kedua, ya. Tetapi Hawa, ketika dia ditipu, di satu sisi melahirkan sebuah kata. Kan ada kata-kata yang diucapkan oleh Hawa, kan? Nah, kata ini pakainya kata rema. Nah, kata rema. Ada permainan kata di sini ya, antara kata rema. Rema itu artinya kata, ya. Yang di sini berarti kata yang diucapkan. Kata lisan gitu ya. Yang olehnya kematian memasuki dunia. Jadi kata-kata Hawa ini kan mengakibatkan kematian masuk ke dunia. Ya, sehingga manusia itu dibuang dari Taman Eden atau Firdaus. Nah, sedangkan kata logos itu artinya kata atau firman. Nah, yang melaluinya umat manusia dapat kembali masuk ke surga. Jadi, kamu lihat, ketika Hawa ditipu, Hawa melahirkan sebuah kata ini penyebab kematian. Tetapi sebaliknya, setelah Maria diberi kabar baik, nah, dia mengandung firman atau kata tadi di dalam daging, perantara kehidupan kekal kita. Perkataan Hawa menunjukkan sebuah pohon yang melaluinya dia mendorong Adam dari Firdaus. Jadi kalau waktu Hawa itu berkata di samping pohon pengetahuan itu kan, nah akhirnya membuat Adam juga jatuh. Nah sama, tetapi firman dari perawan menunjukkan salib. Jadi pohon itu diganti sekarang jadi salib. Yang melaluinya dia membawa seorang penjahat. Kan waktu Yesus disalib kan ada penjahatnya kan. Nah ini yang mewakili Adam ke Firdaus. Jadi kamu lihat ada penjahat yang bertobat kan. Nah lalu ada pohon kan, pohon salib itu. Nah penjahat itu mewakili Adam yang bertobat. Salib itu mewakili tadi digantikan, pohon itu digantikan jadi salib kehidupan. Lalu Adamnya penjahat yang bertobat itu. Hawanya diganti siapa? Maria. Nah, jadi kamu lihat gambaran Bapak Gereja itu memparalelkannya pintar sekali ya. Orang-orang Yunani tidak percaya orang Yahudi atau anak-anak ikat bahwa Allah memperanakan dia tanpa perubahan dan tanpa penderitaan. Untuk alasan ini hari ini lahir dari tubuh yang dapat menderita. Dia mempertahankan tubuh yang dapat menderita sebagai tidak dapat menderita. Untuk menunjukkan bahwa sama seperti dia tidak mencemarkan keperawanannya setelah dilahirkan dari perawan. Dengan cara ini juga Allah, hakikat sucinya tetap tanpa perubahan, memperanakan Allah dalam cara yang cocok untuk Allah sebagai Allah. Sejak manusia telah meninggalkan dia, mengukir gambar dan rupa manusia yang mereka layani untuk menyerang Sang Pencipta. Untuk alasan inilah hari ini firman Allah sebagai Allah terlihat dalam rupa manusia sehingga dia dapat mematahkan kebohongan dan diam-diam membawa penyembahan kepada dirinya saja. Jadi marilah kita memuliakan Kristus, dia yang dari jalan yang tidak mungkin telah membuat jalan yang mungkin bersama dengan Bapa dan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ini ada sumbernya, saya terjemahin ya. Nah ini bagus ya. Coba nanti kalau bisa kalian renungkan lagi ya apa yang diajarkan oleh Saint Chrysostom. Nah minggu depan kita ketemu, tapi saya mau kalian membaca ulang. Saya tahu tidak gampang dimengerti ya, apalagi hujan-hujan mendung begini. Ya, saya bacain aja. Mungkin kalian nangkapnya mungkin 30% tidak bersyukur. Tapi nggak apa-apa, dibaca lagi ya, karena memang ini satu pemilih yang sangat dalam tentang Natal. Ya, jadi saya harap kalian momen Natal ini sayang terlewatkan kalau kalian cuma merayakannya tetapi tidak menangkap esensinya. Ya. Oke, sebenarnya ada banyak di WordPress ini, ada banyak tentang Natal kalian
klik aja nanti tentang Natal tuh banyak muncul ya dari bapak-bapak. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi tugas minggu depannya kalian baca lagi tadi yang Chrysostom ya. Nah, minggu depan nanti saya tanya, ini minggu depan tanggal berapa? Mungkin kita akan libur dulu. 20. Hah? 20. Oh, 20 tidak bisa. Eh, ini kita akan masuk lagi tanggal, mungkin tanggal 27. Habis itu nanti kita libur. Nanti Januari kita baru masuk. Ya, dan kita masuk. Ya, mungkin 1-2 pertemuan. Ya. Nanti kita lihat ya. Misalnya ada momen wisuda dan lain-lain. Ya, tadi saya rasa beberapa pertemuan itu cukup ya, karena